أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Semangat masih Bu? Yakin semangat? Yakin. Alhamdulillah. Wasyukuru wa nikmah wa mantap billah. Bapak-bapak masih semangat Pak? Yakin Pak semangat? Alhamdulillah wasyukuru wa nikmah wa mantap billah. Ini menghilangkan kegrogian Bu Pak. Ini nampaknya Pak kena jebakan Batman Bu. Ustaz Sajli Bu biasa ngajak saya kemari memang untuk belajar. Dan saya juga di Lubuk Pakam pun Bu ikut belajar di kediaman Ustadz Wardani. Gurunya sama juga, Ustadz Sumitra. Jadi kemari Pak sebenarnya Ustadz Sajli ngajak, ayo kita ngaji, udah lama betul pula. Sampai sini Bu didudukkan di sini. Ini nampaknya nggak layak Bu. Waktu kebesaran diduduk sama orang kekecilan kayak saya Bu. Ya saja. Iya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang tuaku jamaah, wabil khusus pengurus Majelis Talim Al-Fatih, wal khususon pimpinan besar Al-Mukarram Ustadz Peri Saptadi Putra, LCMA PHD MSC. Ya saja. Mohon izin Ustaz, kalau nanti dalam tayangan ini Ustaz saya rusak suasananya Ustaz, karena memang kayaknya saya ini kena cobaan sama Ustaz Sajli ini Ustaz. Jadi mohon izin, mohon maaf Ustaz di awal-awal dan mungkin sampai akhir ini mungkin kayak gini lah Ustaz. Bapak Ibu orang tuaku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu orang tuaku jamaah, sebagaimana kebiasaan kita, mari kita kirimkan suratul Fatihah buat para guru-guru kita, wabil khusus para alim ulama kita yang sudah memberikan dedikasi ilmunya kepada kita, dan insya Allah dapat kita terapkan sebagai wasilah pertemuan kita juga nanti di dalam jannah. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa lil baiti ajma'in. ولكافة الأنبياء والمرسلين سيعود الله لهم ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وخصوصا يا الله أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا أرواح آبائنا وأمهاتنا وعلمنا وعلم المسلمين يا أرحم الراحمين. وخصوصا يا الله حجه النيات. الفاتحة. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin muslimin wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala في كتاب القرآن العظيم: نعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
Wa qala Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta fa innaka maitun wa mal ma'siyata fa innaka mazhiyun bih wa bil ma'siyata fa innaka mufarriquhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu zalika minal syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabil khusus yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, Al-Ustaz Muhammad Sajali CMA PhD MSc Al-Mukarram. Wabil khusus seluruh pengurus Majelis Ta'lim Al-Fatih, begitu juga Bapak Ibu, orang tuaku dan seluruh jamaah yang insya Allah kita semua berharap dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, orang tuaku, sebelum saya lanjutkan pula, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Andai kala nanti di sana sini ada kekurangan, ada kesilapan, ada kesalahan, andai kala ini menjadi penyebab saya gagal dan tidak tembusnya ke dalam surga, nanti di surga Ibu tidak menemukan saya, Bapak nggak menemukan saya minta tolong kepada Bapak Ibu jamaah, tolong cari saya, Bu. Selain cari saya, Bu, tolong mintakan tolong sama Allah. Ya Allah, dulu ada yang sempat ceramah di Majelis Ta'lim Al-Fatih, kecil orangnya ya Allah, tapi dia sempat ngasih tausiah, masukkan juga bersama kami di jannah. Bisa, Bu? Bisa, Pak? Alhamdulillah. Bapak Ibu, orang tuaku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini, Bu, saya nggak panjang kalam lah, Bu, ya, karena seyogyanya saya juga belajar. Jadi yang saya sampaikan ini sebenarnya hanya sedikit berbagi apa yang pernah juga saya dengar. Mudah-mudahan yang saya dengar ini nggak salah pendengaran saya waktu itu, sehingga bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi wasilah kita agar senantiasa sebagai pribadi yang tetap istiqomah di jalan takwa. Ayahanda, ibunda, orang tuaku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah sebab sampai hari ini kita masih bisa menikmati berbagai nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita. Di antaranya Bapak Ibu jamaah, dengan adanya dua mata yang mampu memandang, dengan adanya dua telinga yang mampu mendengar, dengan adanya dua tangan yang mampu mengepal dan menggenggam, dengan adanya dua kaki kita yang mampu melangkah, maka paling tidak dengan adanya satu mulut yang kita miliki, mampulah melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita tergolong, Pak, menjadi ahlul syukur, dan kita, Bu, terhindar daripada sifat-sifat kufur. Lantas salat dan salam Bapak Ibu jamaah senantiasa pula kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, orang tuaku jamaah, Al-Kisah menyatakan, kata Allah, nanti aku akan tampakkan kepada manusia itu, di mana nanti seorang ayah, ibu tidak lagi peduli kepada anak-anaknya dan sebaliknya, di mana nanti seorang suami tidak lagi peduli kepada ibu sebagai istrinya dan sebaliknya, termasuk karib kerabat, tetangga dekat, sanak saudara dan siapapun nanti hanya sibuk berupaya berpikir menyelamatkan dirinya masing-masing. Akan tetapi Allah juga akan tampakkan, Allah juga akan tunjukkan, Pak, akan ada seorang makhluk, akan ada seorang hamba yang senantiasa berpikir dan berupaya menyelamatkan makhluk-makhluk yang lainnya. Ialah tidak lain tidak bukan daripada Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut-sebut dengan syafaat ataupun pertolongan. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang telah mendapatkan syafaat sebagaimana yang kita maksud. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang sekali kalau kita mau bersyukur Bapak Ibu jamaah, karena memang tempatnya kita lah yang pantas, layak, dan wajib untuk senantiasa terus-menerus melantunkan puji dan syukur. Hari ini Bapak Ibu jamaah, nggak terasa
kita sudah masuk pada tanggal 2 Muharram Ustaz ya. 1443 Hijriah. 2 atau 1 Bu? 2 atau 1 Bu? 1 atau 2 Bu? 2 atau 1 Ustaz? 2 atau 1 Ustaz? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bisa jadi 2, bisa jadi 1. Yang penting Ibu senang, Ustadz senang, dan majelis Talim Al-Fatih gak marah sama saya. Saya ikut aja, mau 2 Ibu 2, Bapak mau 1 1. Tapi biasanya Bapak 2, Ibu 1. Betul Bu? Atau kebalik, Bapak 1, Ibu 2. Cocok Bu? Ibu gak cocok, Bapak cocok kan Pak? Cocok. Alhamdulillah. Ya secara hitung-hitungannya memang hari ini Bu sebenarnya udah masuk 2 Muharram. Karena ketika tadi ba'da asar tadi itu sudah jatuh 2 Muharram. Tapi kita hitungannya di sini digalang Bu ya. Ya masih 1 Muharram. Tapi gitu Bu, yang penting Bu kita bersyukur. Kenapa? Karena sebagai manusia yang tahu mensyukuri nikmat Allah adalah seiring silih bergantinya hari, bergulirnya waktu, kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita boleh cerita Pak, Bu, bulan Muharram ini Bapak Ibu jamaah termasuk bulan yang istimewa Allah pilihkan. Saya yakin dan percaya sudah sering Bapak Ibu jamaah kita mendengar bahwa di antara 12 bulan yang Allah hadirkan dan diberikan kepada kita, ada 4 bulan yang diistimewakan. 3 yang berdekatan, 1 yang agak berpisahan. Apa yang 3? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tiba-tiba Allah kelangkang masuk di bulan Muharram. Wah, ada apa rupanya di bulan Muharram? Yang pertama Bu, tepat pada tanggal 1 atau 2 Muharram ini, saya dibawa sama Ustadz Sajeli kemari. Ya Bu. Tapi ini gak masuk dalam sejarah Bu. Nanti setelah pulang dari sini Bu baru bersejarah. Sejarahnya yang mana Ustadz? Ustadz main-main aja dari tadi. Sejarahnya Bapak Ibu jamaah, hampir seluruh Nabi dan Rasul Ustadz, ya kan Bu, Pak, memiliki kisah di bulan Muharram. Tidak semua Nabi dan Rasul, tapi hampir begitu banyak Nabi dan Rasul memiliki kisah di bulan Muharram. Nah, kita ambil yang sangat-sangat banyak kita dengar Bu, dengan konteks kekinian. Siapa di antaranya? Kalau kita mengenang kisah daripada Nabiullah, kita mulai dari Nabi apa Bu? Nabi apa Bu? Ada yang tahu Bu? Nabi Adam. Nabi Adam Bu. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah, kemudian diberikan fasilitas dan tempat tinggal di dalam surga. Apa kata Allah? Kira-kira bahasanya gini. Dam, ini surga, nikmati. Kau boleh makan yang kau mau makan, Dam. Kau boleh minum yang kau minum, Dam. Kau boleh jalan ke sana kemari yang kau suka. Tapi satu pesanku, jangan kau dekati pohon ini, apalagi memakan buahnya. Cocok kamu merasa, Dam? Kira-kira gitu. Cocok ya Allah, siap. Saya laksanakan perintah. Nah, suatu hari Bapak Ibu jamaah, Adam dan Hawa digoda oleh iblis. Akhirnya Bu, bukan cuma sekedar mendekati pohon, ternyata Nabi Adam makan itu yang namanya buah khuldi. Atas satu salah tersebut, Nabi Adam Bapak Ibu jamaah dikeluarkan dari dalam surga. Satu salah. Lah kita nggak tahu lagi lah Ustaz, berat masalah kita. Minta surga Bu. Nabi Adam satu salah dikeluarkan dari dalam surga. Kita Bu, entah berapa lah banyak salah kita nih Bu. Apalagi Amsal ini Bu. Sibuk pula minta surga.
Tapi gitu pun gak apa-apa lah. Kenapa? Karena memang tempat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya merengek saja lah. Tapi ini sebagai gambaran. Nabi Adam saja satu salahnya Allah keluarkan dari dalam surga. Lah kita entah berapa. Maka mulai dari saat detik yang kita dengarkan ini, mulailah hitung-hitung supaya nggak lagi buat salah. Sehingga apa? Layak nanti kalau Allah berikan kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita beralih lagi, Bu. Kepada siapa, Bu? Coba kita berkaca, Bu, dari kisah Nabi Yunus. Nah, sebelum kita ke Nabi Yunus, Bu, Nabi Adam tadi, Bu, ketika itu dicampakkan, dikeluarkan dari dalam surga, bertepatan pada tanggal 10 Muharram 1. Siapa lagi tadi? Nabi Yunus. Nabi Yunus ini Pak, kisahnya Pak, punya jamaah, maksudnya punya umat, Bu, bandel. Saking bandelnya, Bu, Nabi Yunus sempat jengkel, Pak. Nah ketika jengkel, Nabi Yunus pergi, Bu, ninggalkan itu umatnya, Bu, naik kapal. Ketika naik kapal, Bu, di tengah laut mungkin ada gelombang asmara, maksudnya gelombang angin, Bu. Udah, ketika ada gelombang angin, Bu, akhirnya mogok. Kapal mogok, diundi, Bu. Dicari, ini siapa penyebab mogok kapal laut kita ini. Diundi, Bu, pertama kali undi kena Nabi Yunus. Diundi kedua kena Nabi Yunus. Kena ketiga, Bu, kena Nabi Yunus. Akhirnya sepakat, Bu, orang-orang yang di atas ataupun dalam kapal menyampaikan Nabi Yunus ke dalam laut. Ketika dalam laut, Allah perintahkan kepada ikan nun itu, Bu, telan itu Nabi Yunus. Tapi jangan dipunya, repot di urusannya. Kira-kira gitu, Bu. Ketika ditelan, Bu, ternyata Nabi Yunus beristighfar, Bu. Nabi Yunus taubat, Bu, minta ampun sama Allah. Apa istighfarnya, Ustaz? La ilaha illa anta ya subhanaka inni kuntum minal zalimin. Bolak balik Nabi Yunus istighfar kayak gitu, Bu. Ikan pun mules, Bu. Akhirnya pergi ke pinggir laut, Pak, mengumpahkan Nabi Yunus keluar ke tepat pada tanggal 10 Muharram. Siapa lagi, Ustaz? Banyak, Bu. Kita langsung singkat saja, Bu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, Bu, punya jamaah, punya umat juga, Ustaz. Luar biasa repotnya, Ustaz. Nabi Nuh hidup kurang lebih dalam catatan sejarah dituliskan kurang lebih Pak 900 tahun, Bu. Dia gunakan itu semasa hidupnya untuk berdakwah terus, Bu. Tapi umat yang berhasil di jamaah direkrut sama Nabi Nuh, Bu, nggak lebih cuma 80 umat, Bu. Bayangin, Bu, 900 tahun, Bu, berdakwah, umatnya nggak lebih dari 80 umat. Kurang lebih, Bu, Pak, kalau dikalkulasikan dalam hitungan 10 tahun itu cuma satu umat, Bu, yang ikut sama baginda Nabi Nuh. Nah, rasa-rasa, Bu, kalau kita kayak gini, Bu, 10 tahun, Bu, kita buka kios, Bu, dagang, Bu, pembeli satu orang, Bu, jengkel nggak, Bu? Bangkrut, Pak. Yang beli cuma satu orang, Bu, ngutang pula itu. Ya Allah. Mungkin pun, Pak, kalau parpol, Pak, partai politik, Bu, sempat dia nyalek, Bu, 10 tahun, Pak, dia buka partai, Pak, satu orang yang nyoblos, Pak, mungkin dia pun pening, Pak, berhenti, Ustaz, partainya, Ustaz, nggak nyalek lagi lah. Kenapa? Ampun, 10 tahun aku nyalek katanya, nggak ada yang nyoblos, cuma satu, itu pun Ustaz sejeli karena kenal tetangga rumah, Bu. Jadi umat Nabi Nuh alaihissalam, Bu, begitu, Bu. Jadi, Bu, saking jengkelnya itu mungkin Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Rob, ini umatku makin hari makin payah.
Kalau di jamaah itu Bu, kalau dinasihati Bu, diceramai Bu, mereka tutup kuping Bu, gak mau denger Bu. Itu Nabi Nuh Bu. Akhirnya Allah perintahkan, oh ya Allah, dah buat perahu. Kapan ya Allah? Ya segera. Dari apa ya Allah? Ya dari kayu. Kayu apa ya Allah? Ya kayu yang ada di situ. Kayu dari mana ya Allah? Ya dari pohon. Pohonnya tanam. Itulah Bu, makanya Nabi Nuh panjang usianya Bu. Kenapa? Perjuangannya panjang Bu. Nanam pohon dulu Bu. Udah tumbuh pohonnya Bu, dipotong jadi kayu Bu. Udah jadi kayu, dipahat Bu, dipaku, disambung, jadilah perahu. Nah ketika Bu udah jadi perahu itu Pak, ini jamaah dalam arti umat ketika masa hidup itu Pak, Nabi Nuh itu Bu, kurang ajarnya nggak tanggung kan Bu. Saking kurang ajarnya Pak, mereka itu Pak, kalau mau buang hajat Bu, itu di dalam perahu Nabi Nuh Pak. Yang jengkel lagi Bu, diceritakan dalam kisah itu Bu, ada seorang bapak-bapak kakek tua Bu, udah sengklek Bu. Iya Bu, udah ini Bu, apa namanya lah Pak, itu Pak, lumpuh Pak, digotong-gotong Bu, untuk naik ke perahuan untuk buang hajat, apa nggak kurang ajar kali lah itu Bu. Rupanya Pak, siap buang hajat dia Bu, mau bangkit, rencana mau pegang tiang, tapi yang nggak terpegang, yang ada terbanting Bu. Gitu terbanting Bu, pas di kotoran yang dia buang, plak, kena mukanya Pak. Bayangin lah itu Bu, cemana lah itu harumnya Bu. Aku aromanya bisa bayangin Bu, gitu lah itu. Oh, ya kan Ustaz? Rupanya Bu, dengan izin Allah, ketika kena itu kotoran, sembuh Bu. Umat nengok dia pulang, wah heran dia wah, wis bali wah, wis sehat wah, wis mari aku. Lu kok bisa wah itu? Kena kotoran di sana, masih ada wah, banyak. Pulang Pak, mereka Pak ngambil mangkok Bu, ngambil ember Pak, oh ngeroi itu Bu kotoran, dibawa pulang. Nah itulah Bu atas izin Allah. Maka jangan cengkal nih kan Bu. Akhirnya Bu, udah siap itu semua, udah bersih Bu, Allah katakan, Nuh naik ke perahu. Oke ya Allah, I'm coming. Naik Bu Nabi Nuh alaihissalam dengan umatnya. Dibawalah hewan-hewan sepasang waktu itu Bu. Akhirnya Bapak Ibu jamaah, namanya seorang ayah Pak, pasti kan cinta kepada anaknya Bu. Dia terpikir anaknya Pak Kan'an nggak terlihat. Ditanya sama orang yang di atas kapal, kalian nampak anakku si Kan'an? Enggak. Turun lagi ke bawah Bu Nabi Nuh, nampak anakku si Kan'an? Enggak. Akhirnya Nabi Nuh naik lagi ke atas, dilihat, mana anakku si Kan'an? Dijerit Bu sama Nabi Nuh, ya bunayya yarkam ma'ana, hai anakku, ayo naik sini sama aku dalam perahu. Dalam bahasa galang mungkin, oh bro sini bro, naik sama bapak dalam perahu gitu Bu. Apa kata anak Abu Nabi segan itu Bu? Nehi ayah, nggak mau aku ayah. Ayah adalah naik perahu ayah itu. Nanti sebentar lagi banjir akan menenggelamkan kampung ini. Kalau nanti tenggelam ini ya kampung Selo aja ya, itu bukit tinggi, aku naik ke atas bukit, udah ya berangkat aja lah dengan perahu ayah tuh. Gitulah Bu gaya-gayanya Bu. Jadi bahasa aku aja Bu, ibunya cari Quran nggak ada itu Bu. Yang benar, tapi memang ketika itu Nabi Nuh anaknya tuh bandel lah gitu lah Bu, si Kan'an itu. Ibu mau usah cari-cari nanti marah Ustaz Sumitra aja Bu. Oh Ustaz ini kok kayak gitu pula? Enggak. Ini cuma bahasa saya ya Bu, kira-kira gitu Bu. Akhirnya Bu, tenggelamlah Bu, naiklah banjir bandang, turun dari atas langit dan keluar dari bawah tanah, banjir kurang lebih, dalam catatan itu kurang lebih bertahun-tahun itu Bu ya. Akhirnya Bapak Ibu jamaah, itu pun terjadi tepat pada tanggal 10 Muharram. Banyak luar biasa Pak Muharram nih Pak Bu. Maka daripada itu, apa yang dianjurkan kepada kita Pak? Banyak-banyak beristighfar. Itu Bu masih cerita Nabi Nuh, masih cerita Nabi Yunus, masih cerita Nabi Adam. Nabi Ibrahim begitu juga Bu.
Nabi Ibrahim lebih mantap lagi, Bu. Cerdik kali memang Nabi Ibrahim ini, Bu. Ketika itu, Bu, orang-orang di kota-kota yang di tempat tinggal sama Nabi Ibrahim alaihissalam, Bu, kota Mekah waktu itu, Bu, didakwahi sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka bangkang, Bu, masih tetap nyembah berhala aja, Pak. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam punya inisiatif. Cocoknya aku hancuri berhala-berhala orang ini. Biar tahu rasa orang ini, kok bengak kali jadi orang. Gitulah, Bu. Akhirnya, Bu, dikampai sama Nabi Ibrahim, Bu. Ketepok. Habis siap ditampak kampainya, Bu, kemudian digantung kampanya satu di patung yang besar, ditampakkan di lehernya, Bu. Habis itu ada yang nampak rupanya, Bu. Dia pulang, dilaporkan sama Raja Namrud ketika itu kan, Bu. Kenapa itu berhala-berhala kita? Ibrahim, kok tahu, Bu? Nampak, panggil, adili dia. Dipanggil, Bu, Nabi Ibrahim. Ibrahim, dapat. Ayo dipanggil sama pimpinan. Siapa pimpinan? Raja Namrud. Ngapain? Katanya kamu sedang menghancurkan berhala-berhala. Siapa bilang? Ada yang nampak. Walah, nggak betul itu. Ada yang bilang. Aku pun ada juga yang bilang. Kalau patungnya nggak hancur semua. Ada satu yang besar. Diletakkan situ, ada dia megang kampak. Kurasa mungkin itu kurang kerjaan itu patung besar itu. Dikampainya yang kecil-kecil itu. Kok gila, kok gila pula. Mana mungkin patung bisa kampai patung-patung kecil? Ya kalian lebih gila. Udah tahu nggak bisa, kenapa kalian sembah-sembah? Wah, nggak kawan, ayo dipanggil. Akhirnya, Bu, diadil, Bu. Dimasukkan ke dalam api. Satu helai rambut pun Bapak Ibu jamaah nggak tersentuh oleh api bakar. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tunduk kepada Allah, dan api pun akhirnya tunduk kepada Allah. Itu pun terjadi pada 10 Muharram. Udah, Bu? Siap, Bu? Itu masih cerita Muharram, belum cerita hijrah. Berapa jam, Ustaz? 5 jam. Bu, kita cerita hijrah. Akhirnya, Bu, saya pun mau hijrah dari bangku ini ke tempat kediaman saya tadi. Cuman sebelum saya hijrah, saya sampaikanlah sedikit Bapak Ibu jamaah. Cocok, Bu? Nah, kita masuk cerita hijrah sedikit aja, Ustaz. Mohon izin Bapak Ibu jamaah, cerita hijrah luar biasa. Apa yang luar biasanya? Ini terjadi oleh Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi, Ustaz? Yang terjadi adalah peristiwa bentuk perjuangan, usaha keras yang perlu pengorbanan. Berjuang kalau nggak berkorban, Bu, kayaknya nggak mungkin. Maka Nabi Allah Muhammad SAW buktikan dalam cerita hijrah. Kenapa kita bisa lihat dalam cerita hijrah? Logikanya, Bu, hijrah itu Rasulullah berangkat dari kota Mekah ke kota Yasrib ataupun Madinah. Yang jadi pertanyaan besar, kenapa Rasul nggak hijrah sebagaimana berjalannya ketika peristiwa Isra wal Mi'raj? Kenapa Rasulullah harus ngumpet-ngumpet, harus berondong-berondong dan jalan perlahan-lahan? Inilah yang menunjukkan Rasul ingin mengajarkan kepada kita umatnya bahwa yang namanya menggapai surga butuh perjuangan dan harus rela berkorban. Kita masuk kisahnya Bapak Ibu jamaah. Cuman sebelum kita masuk lagi, Bu, kadang-kadang Ustaz ada juga yang menanya, jadi sebenarnya Ustaz, hijrah itu baginda Nabi tepat pada Muharram. Nah, kita baca, Bu, sebenarnya dalam beberapa kitab, diantaranya dalam pandangan kitab Sehwat Tarhiyah, dalam perspektif sejarah, ketika itu Nabi besar Muhammad SAW diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Perekonomian umat diembargo habis-habisan. Bahkan hak asasi Nabi besar Muhammad SAW didiskreditkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang lebih parah lagi, Bapak Ibu jamaah, kakek Nabi besar baginda Rasulullah membangun satu tempat namanya Darun Nadwah. Ini, Bu, kalau dalam
kitab kita Bu, Darun Nadwah, dalam bahasa galangnya Bu, balai desa Bu. Jadi Darun Nadwah ini dibangun oleh kakek Nabi yang kedua, yaitu Qusay, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hafsin bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay inilah kakek yang kelima daripada Nabi besar baginda Rasulullah membangun Darun Nadwah ataupun balai desa. Di balai desa itu Bapak Ibu jamaah, pimpinan-pimpinan kafir Quraisy bersepakat, bermusyawarah. Ngapain? Mereka lagi pasang strategi, memuluskan rencana dengan satu kata kesepakatan, Nabi harus dibunuh. Sedih nggak itu Bu? Kakek kita yang bangun balai desa Bu, di situ pula mereka bermusyawarah, musyawarahnya pula membunuh cucunya. Jengkel nggak Bu? Jengkel Bu. Tapi akhirnya Allah bisikan melalui malaikat Jibril alaihissalam dapat perintah hijrah. Kapan Rasulullah hijrahnya? Tepat Bu, dalam kitab-kitab yang pernah kami baca dan pernah kami dengar, hari Kamis malam Jumat 26 Safar. Lantas Rasulullah Muhammad SAW sebelum daripada itu semua sudah diultimatum Bu sama pamannya. Siapa? Abu Thalib. Didatangi Nabi besar Bu. Ya baginda Nabi, ya keponakanku, bukan aku nggak senang samamu, bukan aku nggak sayang samamu, dan bukan aku nggak yakin sama ajaran agama yang kau bawa ini. Justru karena aku sayangnya samamu, aku cintanya padamu, aku khawatirnya samamu, aku udah dengar telingaku ini ya Nabi Muhammad. Apa itu ya pamanku? Mereka sepakat mau membunuhmu. Aku minta tolonglah samamu, tinggalkanlah dakwah ini. Begitu dengar ucapan pamannya Bu, Rasulullah bukan malah mundur Bu, tapi Rasulullah malah semakin semangat. Ya am, wallahi, wahai pamanku, demi Allah, andaikala pemimpin-pemimpin kafir meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak tinggalkan jalan dakwah ini sebelum Allah berikan aku kemenangan, meskipun aku harus mati di jalan dakwah. Dengar ucapan itulah Bu, pimpinan-pimpinan kafir sepakat habis itu Nabi Muhammad. Gara-gara dia repot urusan satu kampung, satu negara ini repot gara-gara dia. Habisi aja, bunuh dia. Maka malam itu Bu, mereka pasang strategi mau dibunuh Rasulullah Muhammad SAW. Lantas Allah punya siasat yang lebih hebat. Dibisikkanlah akhirnya Rasulullah hijrah. Dan ketika itu Rasulullah bangkit dari tidurnya, dan posisi tidurnya digantikan oleh sahabatnya. Siapa Bapak Ibu? Ali bin Abi. Rasulullah berangkat hijrah bersama siapa? Abu Bakar. Berangkatlah Bu Makkah. Ketika berangkat Bapak Ibu jamaah, mereka nggak nampak Rasulullah berangkat Bu. Kenapa? Sudah ditutup pandangan mereka, depan, belakang, ditutup. Ayatnya ada dalam Quran surah Yasin Bu. Biasanya nih kalau Bapak Ibu jamaah wirid Yasin sering ini ngamalkan. Wa ja'alna min baini. Hafal kan Bu? Saking hafalnya Bu, diamalkan Pak. Ada polisi lewat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim. Wah, polisinya lebih hafal Pak. Kena tilang, prit, Bu, stop. Ayo Bu kan? Ibunya marah-marah pulang ke dia. Apa nggak senang? Ibu nggak pakai lem, pakai apa? Pakai otak. Ya Allah, Ustaz, ya boleh Ustaz. Ini kadang-kadang gitu juga Bu. Lihat anak-anak kampung kita gitu Bu. Merokok, siang merokok, nggak puas, makin agak tinggi kelas rokoknya Ustaz. Pakai cimeng Ustaz. Ngomongnya Ustaz gele Bu. Gitu didatangi sama aparat kepolisian, diamalin juga itu bayar. Wajah anda mimpi. Udah kena aromanya. Terakhir polisi pun ikut. Ya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas 26, 27, 28, 29 Rasulullah akhirnya berangkat dan sampailah di Gua Sur. Sampai di Gua Sur itu Bu, mungkin Ibu kalau udah pernah berangkat haji atau umroh tahu lah Bu ya. Gua Sur itu Bu tingginya menjulang, betul Bu ya. Batunya terjal. Tapi
Jarang Bu orang bisa mau nempuh itu Bu. Biasanya orang paling senang Bu ke Jabal Rahmah Bu ya. Nah, iya Bu, saking senangnya orang Jabal Rahmah nih Pak, suka yang aneh-aneh Pak. Katanya gitu. Dituliskan nama Ustaz. Uco, I love you Butet. Ditanya, wah kenapa Wak? Karena ini ada kisah apa? Disinilah PDKT Nabi Adam dengan Hawa. Ya Allah, ini nggak ada syariatnya Bu. Jangan coba-coba gitulah. Akhirnya jadi apa? Jadi tahayul Bu. Itu nggak benar itu. Yang benar itu macam mana? Ya sudah, kunjungi saja, ziarahi saja. Jangan buat yang macam-macam ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan yang belum berangkat nanti bisa berangkat. Yang mudah berangkat nanti bisa berangkat lagi. Sama juga sama saya Bu. Amin. Ya, saya nggak didoakan Bu, amin. Ya Allah, parah kali. Bapak Ibu orang tua aku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya tanggal 8 atau tanggal 12 Rasulullah sampailah di kota Kuba. Lu singgah-singgah Ustaz, iya. Transit Ustaz, iya. Kayak Ustaz Ferry kan kalau jamaah umroh itu kan Bu, kita suka gitu kan Bu. Karena memang mahir dari ibadah hijrah itu Bu. Nabi besar Muhammad SAW aja hijrahnya Bu pakai transit Bu. Gak langsung ke Yasrib atau Madinah. Kenapa? Inilah yang saya katakan tadi Bu. Allah melalui baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa hidup menggapai surga harus butuh perjuangan dan pengorbanan. Gak cukup doa aja Bu, harus ada ikhtiarnya, usahanya. Doa gak sholat macam mana Bu kira-kira Bu? Wah ke surga ya. Apalah amalan usaha wa doa aja deh Pak. Sholat enggak? Ya Allah. Jadi ini bentuknya Bu. Akhirnya 10, ada yang bilang 8, ada yang bilang 12. Rasulullah sampai di kota Kuba. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para muarikh ataupun para ahli sejarah. Akhirnya Rasulullah itu membangunlah satu masjid yang pertama, dibangun oleh baginda Nabi disebut dengan Masjid Kuba. Tanggal 20-an lah Rasulullah sampai 20 Rabiul Awal sampai di kota Yasrib ataupun kota Madinah. Jadi Bu, apalah hikmahnya Pak? Hikmahnya yang pertama, baginda Nabi hijrah secara makani Pak. Apa itu? Hijrah tempat dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, Rasulullah hijrah secara ma'nawi, menyatukan pikiran umat, baik umat yang ada di kota Mekah dengan umat yang ada di kota Madinah, dari kalangan Ansor dengan kalangan Muhajirin. Itulah yang menjadi hikmah di antara hikmah perjalanan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaan besarnya, jadi Ustaz, kami perlu hijrah. Ustaz perlu hijrah, perlu sekali. Kayak Nabi, hijrah makani, hijrah tempat Ustaz, hijrah tempat. Hijrah tempat dari tempat duduk yang paling kita sering duduk biasanya di rumah. Hijrahkanlah mulai sekarang Bu, rajin ke majelis taklim Al-Fatih ya Pak ya. Begitu juga kita mungkin yang masih sering sholat di dalam rumah, bapak-bapak, anak-anak remaja, anak-anak lajang, hijrah dari yang biasanya sholat di rumah menuju masjid. Hijrah maknawi juga Ustaz? Ya pastilah. Hijrah maknawinya apa saja? Hijrahkan pikiran kita Bapak Ibu jamaah dari pikiran-pikiran yang negatif kepada arah pikiran-pikiran yang positif. Dari kisah-kisah ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tahayul kepada kisah ataupun kekhasan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu orang tuaku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Bu, kalau diceritakan dari waktu jatah yang dikasih sama saya 30 menit udah temakan 45 menit Ustaz. Jadi kayaknya Bapak Ibu jamaah, yang pertama saya cuma mau tekankan bahwa perjalanan hijrah ini Bapak Ibu jamaah harus memang butuh perjuangan dan pengorbanan serta amalan yang luar biasa, rajin, banyak beristighfar. Singkatnya Bapak Ibu sebagai penutup, maka ketika itu Nabi besar Muhammad SAW pernah berujar ketika ditanya sama umatnya Nabi Musa, kenapa melaksanakan puasa tepat pada tanggal 10 Muharram? Karena menghormati Nabi Musa.
Karena ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Fir'aun, benar Bu? Maka mereka tenggelam di dalam itu dan Nabi Musa sampai di pinggiran. Maka ditanya kenapa mereka berpuasa, menghormati Nabi Musa. Dan orang-orang yang namanya Yahudi Nasrani itu juga melaksanakan karena menghormati rajanya mungkin Bu. Maka Rasulullah Muhammad SAW berujar, kenapa kalian melaksanakan puasa tepat pada tanggal 10? Karena menghormati. Maka kata baginda Nabi, kalau kalian bisa dan mampu melaksanakan tepat pada tanggal 10 Muharram, harusnya aku lebih daripada bulan ataupun tanggal 10 Muharram. Aku harus mengerjakannya 1 hari sebelumnya. Itulah yang disebut dengan puasa Tasu'a. Dan ini disebut dengan sunnah hamiyah. Apa itu? Karena baginda Nabi pernah berujar, andai kala aku hidup tahun yang akan datang, aku akan puasa 9 dan 10 Muharram. Karena baginda Nabi sudah tahu tahun depan dia tidak hidup. Akhirnya inilah yang disebut dengan sunnah hamiyah. Rasulullah yang mencita-citakannya, umatnya yang mengerjakannya. Maka kita Bu, biar ada perbedaan kepada kaum kafir itu, kita harus puasa dari tanggal 9 dan tanggal 10. Selain daripada Ibu, itu nanti sekedar daripada informasi juga Ustaz, ya juga panggillah anak yatim Bu. Karena Rasulullah Muhammad SAW senang sekali dan dekat sekali dengan anak yatim. Termasuklah ketika tepat pada tanggal 10 Muharramnya Bapak Ibu jamaah sambil buka puasa bersama, undang anak yatim, undang Ustaz Sajdi, undang saya juga Bu. Ngapain kita buka bersama? Undang anak yatim, undang aja Ustaz, ya undang aja dulu. Setelah diundang, ya disalami lah Bu. Salami aja Ustaz, ya dikasih amplop juga Bu. Jangan salam-salam aja. Diundang aja Ustaz, nggak disalami Ustaz. Salami, dipegang Bu kepalanya. Kenapa? Doakan mudah-mudahan dengan wasilah tersebut kita nanti bisa ke dalam surga. Karena kata baginda Nabi, siapa yang mengamalkan ini, maka sebanyak daripada rambut anak yatim tersebut Bu, maka begitulah berguguran dosa-dosa kita. Cuman jangan pula besok Ustaz, ibu-ibu kita ini Ustaz seleksi anak-anak yatim Pak. Yang botak nggak boleh masuk, yang gondrong boleh. Kenapa? Karena kata Ustaz itu, yang paling gondrong itu yang paling banyak nanti maksud dosa-dosanya. Ini nggak benar Bu. Ini cuma ungkapan saja. Ini saja Bu yang bisa saya sampaikan Bapak jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kita sebagai hamba yang takwa dan ke surga bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah, lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.